Malam di desa Kalimulyo selalu datang lebih cepat dari tempat lain. Entah mengapa, saat matahari mulai turun, hawa dingin langsung menyergap tulang. Jalanan jadi lengang, anak-anak buru-buru pulang, dan warung-warung menutup pintu lebih awal. Warga menyebutnya, waktu Wiratno bangun. Nama itu bukan sembarang nama. Wiratno, lelaki tua kurus dengan mata cekung dan suara serak seperti tanah kering, adalah sosok yang paling ditakuti di desa itu. Ia tinggal di ujung bukit. Rumahnya nyaris tersembunyi di balik pepohonan rimbun. Setiap malam, dari arah rumahnya, kadang terdengar suara gonggongan anjing bercampur jeritan tak jelas. Tapi tak ada yang berani bertanya. Semua memilih diam. Karena siapa yang mencampuri urusan Wiratno, biasanya berakhir tidak bangun keesokan harinya. Dulu dia manusia biasa, kata Pak Mul, salah satu tetua kampung. Tapi setelah anak dan istrinya mati terbakar dalam rumahnya 20 tahun lalu, dia menghilang dari pergaulan. Dan saat kembali, dia bukan orang yang sama. Orang bilang, sejak saat itu, Wiratno belajar ilmu hitam dari berbagai daerah. Dari gunung, dari laut, dari kuburan. Ia bertapa di tempat-tempat angker, meminum air mayat, dan memelihara makhluk gaib untuk menuruti semua kehendaknya. Beberapa warga bahkan mengaku melihat Wiratno berbicara sendiri di kuburan sambil tertawa. Tertawa pelan, seperti suara ranting patah. Yang paling ditakuti dari Wiratno adalah kemampuannya menyantet. Seorang pemuda bernama Wanto pernah membuat keributan saat mabuk dan menghina dukun itu dari kejauhan. Esok harinya, tubuh Wanto kaku, lidahnya keluar, matanya melotot ke atas. Dokter bilang jantungnya berhenti tiba-tiba, tapi warga tahu itu ulah Wiratno. Sejak kejadian itu, semua orang makin patuh. Bahkan jika lewat di depan rumahnya saja, warga menunduk, tak berani melihat langsung ke pintunya yang dipenuhi daun kelor kering dan bungkusan kain hitam tergantung di atas pintu. Namun yang lebih menyeramkan dari kekuatan Wiratno adalah kenyataan bahwa ia menikmatinya. Ia menikmati ketakutan orang-orang. Ia menikmati rasa berkuasa. Dan yang paling ia sukai adalah membuat orang mati perlahan. Bukan dengan pisau, tapi dengan rasa sakit yang tak tertolong oleh ilmu kedokteran. Malam itu, Wiratno duduk bersila di tengah ruang ritualnya. Asap dupa mengepul tebal, menari di antara cahaya lilin yang berkedip. Di hadapannya ada mangkuk tanah liat berisi darah ayam, tulang belulang, dan rambut manusia yang ia beli dari orang-orang tak bermoral. Ia tersenyum sendiri. Malam ini, ia baru saja menyelesaikan pesanan dari seorang wanita muda yang ingin suaminya mati agar bisa kawin lagi. Ia tak peduli motifnya, yang penting bayarannya emas. Namun saat ia menutup matanya, bersiap untuk tidur, tiba-tiba wajah seorang lelaki muncul dalam mimpinya. Wajah yang belum pernah ia lihat. Bersih, teduh, berjanggut tipis dan mengenakan peci putih. Lelaki itu menatapnya, tapi bukan dengan marah, melainkan dengan iba. Dan lelaki itu berkata, "Hidupmu akan berubah, Wiratno. Kau telah mengirim kegelapan, tapi kali ini kau akan merasakan apa itu terang." Wiratno terbangun dengan nafas memburu. Lilin-lilin padam sendiri. Dupa membeku, dan udara mendadak menjadi dingin seperti salju. "Siapa kau?" gumamnya pelan. Tapi jauh di dalam hatinya yang keras, ada rasa yang belum pernah ia rasakan selama ini. Takut. Dan itu baru permulaan. Pagi itu, udara di desa Kalimulyo terasa berbeda. Embun masih menempel di daun pisang, ayam jantan berkokok dari kejauhan, dan suara motor tua terdengar pelan menuruni bukit. Di atasnya, duduk seorang lelaki muda dengan wajah bersih dan senyum tenang. Dialah Ustadz Firman. Tak ada yang tahu banyak soal siapa dia. Katanya, ia berasal dari kota kecil di seberang gunung, lalu ditugaskan oleh pesantren untuk berdakwah di daerah-daerah terpencil. Tapi yang jelas, sejak pertama kali menjejakkan kaki di Kalimulyo, ada sesuatu yang langsung membuat suasana desa itu berubah. Pak RT yang menyambutnya tak banyak bicara, hanya memperkenalkannya secara singkat ke warga saat pengajian. "Ini Ustadz Firman, orangnya tenang, ilmunya dalam," katanya.
Warga menyambut dengan sopan, tapi belum sepenuhnya terbuka. Karena di desa itu, semua orang tahu, bicara soal agama bisa berbahaya jika sampai menyentuh wilayah kekuasaan Wiratno. Namun Firman tidak gentar. Ia tinggal di rumah tua peninggalan kakek dari seorang jamaah, tak jauh dari musala kecil yang selama ini jarang dipakai. Sejak kedatangannya, musala itu dibersihkan, lantai disapu, sajadah dijemur, dan speaker lama disambungkan kembali. Malam-malam sunyi mulai berubah dengan lantunan sholawat dan zikir. Tidak keras, tapi cukup terdengar hingga ke warung-warung di ujung desa. Mulanya hanya 3 orang yang ikut jamaah, ibu warung, anaknya, dan seorang bapak pemancing. Tapi hari demi hari, jumlah itu bertambah. Anak-anak muda mulai ikut belajar mengaji. Ibu-ibu datang membawa kue untuk jamaah. Bahkan beberapa lelaki yang dulunya suka main judi di kebun belakang, kini ikut duduk di saf paling belakang sambil menunduk malu. Firman tidak pernah memaksa. Ia tidak pernah menyalahkan siapapun. Ia hanya mendoakan dan terus bersholawat. Setiap pagi, setiap habis maghrib, setiap malam menjelang tidur. Suatu malam, seorang lelaki tua bertopi hitam datang diam-diam ke musala. Ia duduk di pojok, menunduk dalam gelap. Setelah jamaah bubar, Firman menghampirinya. "Boleh saya bantu, Pak?" tanya Firman lembut. Lelaki itu tidak menjawab, tapi tangannya gemetar. Dan dari sela-sela jari keriputnya, jatuh seuntai tali berbau anyir, tali bekas jimat yang katanya dibuat oleh Wiratno. "Saya mau lepas ini, tapi saya takut," gumamnya. Firman tersenyum. "Kalau kita datang kepada Allah dengan takut, maka Allah akan datang kepada kita dengan kasih sayang." Malam itu, lelaki tua itu membuang jimat ke sungai. Dan sejak malam itu, nama Wiratno mulai jarang disebut. Perlahan, suara sholawat mulai menutupi bisikan-bisikan gaib yang dulu merasuki desa itu. Namun, suara itu juga mencapai telinga orang yang paling tidak suka mendengarnya. Di bukit sunyi, di rumah yang penuh sesajen, Wiratno membuka matanya. Ia duduk di tengah lingkaran tanah yang dilukis darah. Wajahnya tak senang. "Anjing kecil itu datang bawa cahaya," gumamnya. Ia ambil kendi. Ia gores jari. Ia teteskan darah ke dalamnya. Lalu ia berkata pelan, seperti bicara ke seseorang yang tak terlihat. "Cari dia, cari Firman. Cari apa yang melindunginya, sebelum aku hancurkan." Di luar, hujan mulai turun, tapi tidak ada suara petir. Yang terdengar hanya suara teriakan dari pohon beringin tua, suara jeritan makhluk yang baru saja dibangunkan dari tidur panjangnya. Malam itu, langit desa Kalimulyo tampak seperti lembaran hitam tanpa bintang. Tak ada bulan, tak ada suara jangkrik, hening. Bahkan angin pun enggan lewat, seolah alam tahu sesuatu yang mengerikan sedang disiapkan. Di dalam rumah tua di atas bukit, Wiratno bersila di atas tikar pandan yang lusuh. Di sekelilingnya, lilin-lilin hitam menyala dengan api berwarna biru. Bau amis dan busuk memenuhi ruangan. Ada boneka jerami kecil di depannya, dengan potongan kain putih diikat di leher boneka itu. Di kain itu tertulis nama, Firman bin Soleh. Wiratno tidak membaca mantra. Ia berbisik. Bahasanya tak bisa dimengerti. Terlalu tua untuk bahasa manusia. Tapi setiap kata yang keluar dari mulutnya membuat udara di sekelilingnya bergetar. Seperti ada sesuatu yang ditarik paksa dari dasar kegelapan. Dari kuali tanah liat, keluar asap tebal berwarna ungu kehitaman. Dan dari asap itu, muncul sesuatu. Makhluk bertubuh tinggi kurus. Wajahnya tidak berbentuk. Hanya ada mata merah menyala dan suara napas berat yang mendesing seperti besi panas dimasukkan ke air. "Tuan memanggil," desis makhluk itu. Wiratno menunduk. Pergi ke rumah Firman. Masuk ke dalam tubuhnya. Bikin dia sakit. Buat dia muntah darah. Kalau bisa, ambil nyawanya malam ini. Makhluk itu tertawa. Tawa lirih tapi panjang, seperti kain diseret di atas pasir.
Kemudian dia melayang menembus dinding dan lenyap ke dalam malam. Di sisi lain desa, Ustadz Firman sedang duduk di kamar kecilnya. Di hadapannya, Al-Quran terbuka. Ia baru saja menutup surat Al-Baqarah, lalu mulai bersholawat. Suaranya pelan, tapi menenangkan. Tak ada yang aneh, tak ada firasat buruk. Hanya kedamaian yang menyelimuti hatinya. Namun di luar rumahnya, angin mulai bergerak. Pintu-pintu bergetar. Dedaunan terbang melayang meski tak ada badai. Seekor kucing hitam melolong keras di depan musala, lalu lari terbirit-birit seolah melihat sesuatu yang tak kasat mata. Makhluk kiriman Wiratno melayang di atas atap rumah Firman. Matanya merah menyala. Tangannya memegang rambut panjang yang entah milik siapa. Lidahnya menjulur seperti belut. Perlahan ia turun, menyusup melalui celah jendela, masuk ke kamar Firman. Tapi baru saja tubuhnya menyentuh ambang pintu, ia terpental keras ke belakang. Makhluk itu meraung. Dadanya seperti terbakar. Dari kamar Firman, keluar cahaya samar berwarna putih. Cahaya itu berdenyut setiap kali Firman menyebut nama Nabi Muhammad. Semakin kencang sholawat itu terdengar, semakin makhluk itu meringis dan menggeliat kesakitan. "Tuan, aku tak bisa masuk. Ada cahaya yang menyakitiku." Makhluk itu berteriak dalam bahasa gaib. Ia coba sekali lagi menerobos. Tapi begitu kakinya menyentuh lantai, seolah ada ribuan jarum menusuk tubuhnya. Ia menjerit keras. Suaranya menembus langit malam. Firman berhenti membaca. Ia mengangkat wajah, melihat sekeliling dengan tenang. Ia tidak melihat apapun, tapi ia merasa ada sesuatu. Lalu ia menutup Al-Quran, menunduk, dan berkata dengan suara pelan, "Ya Allah, lindungilah hamba-Mu yang lemah ini dari segala bentuk kejahatan, baik yang tampak maupun yang tak tampak." Cahaya di kamar Firman semakin terang. Makhluk kiriman itu berteriak sekuat-kuatnya, tubuhnya retak, seperti kaca pecah. Lalu ia menghilang dalam letupan asap hitam. Di bukit, Wiratno tersentak. Tubuhnya kejang. Kuali tanah liat meledak, pecah berkeping. Lilin-lilin padam bersamaan. Ia terduduk lemas. Darah menetes dari hidungnya. Matanya merah. Mulutnya bergetar. Lalu ia berteriak, "Siapa yang menjagamu, Firman?" Namun jawabannya hanya suara malam. Hening. Tapi penuh ancaman. Dan di kejauhan, dari arah musala kecil, suara sholawat kembali terdengar. Pelan, tapi cukup keras untuk membuat dukun santet yang paling sakti di desa itu mulai goyah. Hari-hari setelah percobaan santet pertama yang gagal itu, Wiratno berubah. Ia tidak seceria biasanya saat menerima pesanan. Tak lagi terlihat tertawa kecil saat memandangi boneka santet atau menyusun jarum-jarum dari bawah bantal. Ia lebih sering duduk termenung di serambi rumahnya. Matanya menatap kosong ke arah lembah, ke arah musala tempat Ustadz Firman tinggal. Bibirnya bergetar setiap kali mendengar suara sholawat yang kini makin sering menggema. Tapi bukan Wiratno namanya kalau menyerah. Kalau satu makhluk tak sanggup, aku kirim 3, gumamnya. Kalau tak bisa lewat pintu, aku kirim lewat mimpi. Malam itu, ia menyiapkan ritual kedua. Lebih kelam, lebih kuat. Ia menyalakan dupa dari rambut orang mati, menggambar lingkaran darah babi di lantai tanah, dan menanam paku-paku berkarat ke dalam tanah sambil menyebut nama-nama makhluk yang hanya bisa diundang oleh darah. 3 makhluk muncul dari balik asap hitam. Tak berbentuk jelas. Hanya tubuh gelap dengan wajah penuh luka, tangan panjang menyeret tanah, dan suara seperti lolongan bayi dibungkam. Pergi. Masuk mimpinya. Robek ketenangannya. Tarik rohnya malam ini. Perintah Wiratno. 3 makhluk itu melesat, cepat, seperti bayangan yang ditarik angin. Di rumah musala, Firman sudah tertidur. Wajahnya tenang. Sajadah masih tergelar di bawah tempat tidurnya. Di meja kecil, segelas air putih dan 1 mushaf yang belum ditutup rapat. Sekitar pukul 2 dini hari, suara aneh muncul dari jendela. Tuk-tuk.
Angin tidak bertiup, tapi jendela bergetar sendiri. Lalu terdengar suara tangisan. Tangisan anak kecil. Kemudian berubah menjadi tawa yang melengking. Lalu berubah lagi menjadi suara perempuan memanggil pelan. Firman, Firman. Makhluk-makhluk itu tidak masuk secara langsung. Mereka masuk ke dalam mimpi Firman. Dalam mimpinya, Firman berjalan di hutan. Sepi. Semua pohon hangus. Udara kering. Di tengah hutan, ia melihat makam terbuka. Dan dari dalamnya, muncul bayangan. Berhenti membaca sholawat itu. Kata bayangan itu, suaranya berat. Kau mengganggu urusan dunia lain. Firman tidak menjawab. Ia menunduk. Lalu menjawab pelan. Sholawat bukan gangguan. Ia cahaya. Bayangan itu menjerit. Kepalanya terbakar. Lalu dua makhluk lain muncul dan menyerang Firman dari belakang. Tapi begitu tubuh mereka menyentuhnya, dari dalam dada Firman muncul sinar putih menyilaukan. Sinar itu menyebar ke seluruh arah, membakar seluruh isi mimpi itu. Hutan terbakar. Makhluk-makhluk itu meleleh. Mereka menjerit, bukan karena kesakitan, tapi karena ketakutan. Berhenti, berhenti. Kami bukan melawan manusia. Ini bukan manusia. Jerit mereka. Tiba-tiba semuanya gelap. Firman terbangun. Nafasnya pelan. Tubuhnya dingin oleh keringat. Tapi hatinya terasa lapang. Ia menatap jam di dinding. Waktu menunjukkan pukul 3:09. Ia berwudu, lalu berdiri. Tak bicara sepatah kata pun, ia langsung mendirikan sholat tahajud. Di bukit, Wiratno meraung keras. 3 kendi meledak bersamaan. Api di sekelilingnya padam. Cermin ritual pecah sendiri. Salah satu boneka jerami miliknya terbakar tanpa sebab. Tidak mungkin, teriaknya. Dia bukan punya kodam. Aku tahu. Aku lihat sendiri dia tak punya penjaga. Tapi kenapa? Kenapa semua makhlukku tak bisa mendekat? Tak ada jawaban. Tapi dari luar rumahnya, terdengar suara aneh. Bukan lolongan. Bukan gonggongan. Tapi suara seperti orang mengaji. Suara yang tidak datang dari manusia. Wiratno keluar. Matanya mencari sumbernya. Dan ia melihatnya. Pohon besar di depan rumahnya, yang sudah puluhan tahun ia jadikan tempat menyimpan energi santet, kini tumbuh bunga putih. Padahal sebelumnya hanya berisi kain kafan, paku karatan, dan tulang manusia. Wiratno mundur. Jantungnya berdetak cepat. Tubuhnya gemetar. Cahaya itu masuk ke tanahku. Gumamnya, tak percaya. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak menjadi dukun, Wiratno tidur dengan rasa takut. Pagi itu, desa Kalimulyo dikejutkan oleh kabar aneh. Salah satu pohon besar di bukit yang selama ini dianggap angker, tumbuh bunga putih. Bunga-bunga kecil merekah dari batang yang dulu biasa diikat dengan kain kafan dan sesajen. Penduduk yang lewat awalnya hanya melirik cepat, tapi berita itu menyebar cepat seperti bara di ilalang kering. Pohon milik Wiratno loh, bisik seorang ibu-ibu. Jangan-jangan tandanya tempat itu udah nggak dihuni lagi, sahut yang lain. Wiratno, yang biasanya disegani, mulai jadi bahan bisik-bisik. Aura kekuatan yang dulu mengelilingi dirinya perlahan retak. Di dalam rumah ritualnya, Wiratno sudah 3 hari tidak tidur. Matanya merah, lingkar matanya hitam, wajahnya kurus. Ia duduk di tengah lingkaran sesajen yang mulai basi, air kembang yang berubah hitam, dan dupa yang tak lagi menyala. Kenapa? Kenapa tanahku tak mau lagi? Desisnya. Ia mengambil segenggam tanah dari pojok ruangan dan menekannya ke dada. Biasanya, tanah itu berdenyut, memberi energi panas, menunjukkan bahwa kekuatannya masih terhubung. Tapi kali ini, tanah itu dingin. Mati. Wiratno mencakar tanah, menggali dalam-dalam. Ia temukan satu botol kecil berisi darah ayam yang dulu ia kubur di sana,
Botol itu pecah sendiri. Darahnya kering. Tak ada sisa energi. Panik, ia pergi ke pojokan ruangan lain. Di sana ada patung kayu kecil berbentuk manusia. Patung yang dulu dibuat untuk menyimpan satu bagian jiwanya sendiri. Patung itu biasanya akan berkedip jika bahaya mendekat. Namun pagi itu, patung itu menunduk sendiri. Retak di bagian wajahnya. Seolah menyatakan, sudah terlambat. Wiratno menjerit, "Tidak, ini tanahku. Ini tempatku." Ia berlari keluar ke pekarangan belakang yang dulu jadi pusat kekuatan utama. Di sana ada lubang pemujaan, tempat ia biasa menanam boneka santet dan menerima permintaan gaib. Tapi begitu sampai, ia kaget setengah mati. Lubangnya tertutup, tidak oleh tanah, tapi oleh akar-akar pohon yang tumbuh dari bawah tanah. Akar itu melingkar seperti pagar, keras seperti batu, dan dari celahnya muncul bunga kecil berwarna putih pucat, persis seperti bunga yang tumbuh di pohon depan. Wiratno terdiam, napasnya tercekat. Ia paham, ini bukan kejadian biasa. Tempatku sedang dikunci dari langit. Malam harinya, ia mencoba satu upaya terakhir. Dengan tubuh lemas, ia bakar dupa dari tulang anak kecil yang ia simpan bertahun-tahun. Ia tusuk jarinya dan mulai membaca mantra pemanggil arwah terdalam. Makhluk yang selama ini disimpannya, yang hanya ia panggil jika keadaan benar-benar genting. Nyai Setra, jin betina yang pernah membunuh 7 orang hanya dalam satu malam. Dari tengah lingkaran, muncul api berwarna hijau. Suara perempuan tertawa, namun berat dan dalam. Udara menjadi pengap, dan cermin di dinding retak sendiri. "Kenapa baru panggil aku sekarang, Wiratno?" Suara itu muncul dari asap. Wiratno sujud. "Bantu aku. Lindungi aku dari kekuatan itu. Kekuatan yang tak terlihat, tapi menghancurkan semua tempatku." Nyai Setra diam. Lalu ia menjawab dengan satu kalimat yang membuat darah Wiratno mengering. "Aku tak bisa melawan yang datang dari langit, Wiratno. Aku hanya bisa mengganggu manusia. Tapi yang kau lawan bukan manusia. Dia tidak punya penjaga, tapi setiap doanya dikawal para malaikat." Tiba-tiba, suara adzan subuh terdengar samar dari arah musala. Tapi suara itu masuk ke dalam telinga Wiratno seperti petir. Ia menjerit, menutup telinga, tubuhnya terbakar dari dalam. Lilin meledak, cermin pecah, darah muncrat dari hidung dan telinganya. Makhluk Nyai Setra lenyap begitu saja, tak berani tinggal. Pagi menjelang, rumah ritual itu hancur. Wiratno pingsan di tengah ruangannya sendiri. Dan di luar, langit Kalimulyo tampak lebih terang dari biasanya. Di musala, Ustadz Firman duduk membaca zikir pagi. Tak ada yang berubah dari wajahnya. Tapi di atas kepalanya, seekor burung kecil hinggap di genteng. Hal yang tak pernah terjadi sebelumnya. Dan dari ujung desa, terlihat beberapa warga yang biasanya tak pernah salat, mulai mendekat, pelan-pelan, satu persatu. Karena mereka tahu, ada sesuatu sedang berubah di desa ini. Sudah hampir seminggu sejak pohon-pohon Wiratno tumbuh bunga putih, dan tempat ritualnya dirusak oleh akar-akar yang tumbuh dari tanah sendiri. Tapi malam ini berbeda. Angin di desa Kalimulyo tiba-tiba dingin menusuk. Bukan dingin biasa, tapi seperti sentuhan dari dunia lain. Malam yang awalnya hening berubah menjadi gaduh. Suara burung hantu saling bersahutan. Kucing-kucing mengeong tanpa arah. Bahkan ayam yang biasanya tidur pun meloncat turun dari kandang dan berlarian panik. Dan di rumahnya yang suram, Wiratno menggigil. Ia duduk di tengah ruangan gelap, hanya ditemani cahaya lilin kecil. Tidak lagi memakai jubah hitam. Tidak lagi dengan kalung-kalung pusaka. Wajahnya kotor, rambutnya kusut. Matanya bengkak karena tidak tidur 5 hari berturut-turut. Tapi malam ini, ia tidak bisa tidak tidur. Tubuhnya sudah terlalu lemah. Ia tertidur di lantai yang dingin, dan mimpi itu datang. Dalam mimpinya, Wiratno berada di tengah kuburan yang asing. Kuburan itu tak ada batu nisan,
hanya lubang-lubang menganga. Dari tiap lubang, keluar makhluk-makhluk. Bukan jin, bukan hantu, tapi bentuk-bentuk gelap yang dikenalinya. Makhluk santet yang pernah ia kirim ke ratusan orang selama hidupnya. Satu persatu keluar. Ada yang menyeret usus, ada yang menggenggam rambut, ada yang matanya terbalik. Mereka menatapnya. Semua diam. Tak satu pun bicara. Lalu, dari tengah kuburan, muncul sosok dirinya sendiri, Wiratno versi muda. Wajahnya masih segar, tapi matanya kosong. Kosong dan penuh murka. Lama kau menyuruh kami, sekarang kau giliran menerima. Tiba-tiba makhluk-makhluk itu berlari menerjang. Wiratno berteriak. Ia coba melarikan diri. Tapi tanah kuburan berubah jadi lumpur dan menarik kakinya ke dalam. Tangan-tangan keluar dari dalam tanah, memegangi perutnya, mencakar wajahnya. Lidahnya ditarik, matanya hendak dicungkil. Dan saat ia merasa semuanya akan berakhir, cahaya putih meledak dari langit. Semua makhluk itu terbakar. Kuburan lenyap. Sosok Wiratno muda menghilang. Dan ia melihat siluet sosok berjubah putih berdiri di kejauhan. Sosok itu tidak menoleh ke arahnya, tapi hanya berdiri, sambil membaca sholawat pelan. Seketika tubuh Wiratno terdorong ke belakang, dan ia terbangun dari mimpi itu sambil berteriak histeris. Pagi harinya, warga desa mulai mencium perubahan yang makin nyata. Seorang ibu lewat depan rumah Wiratno dan menemukan seikat jarum santet berserakan di tanah. Anak-anak yang bermain layang-layang melihat asap hitam keluar dari atap rumah itu, padahal tidak ada api. Dan satu keluarga yang tinggal di bawah bukit mendengar suara tangisan setiap malam dari dalam tanah dekat rumah Wiratno. Desa mulai bergolak. Dulu dia yang bikin orang sakit. Tapi sekarang, kok malah rumahnya kayak diganggu. Balik sendiri kali ya santetnya. Kabar itu sampai ke telinga Ustadz Firman, yang tak sekalipun bicara buruk tentang Wiratno. Namun di dalam hatinya, ia tahu, ketika doa sudah mengalahkan sihir, maka sihir itu akan pulang kepada pengirimnya. Malam kembali datang. Wiratno, yang makin tak waras, mencoba ritual pembalik, ritual yang biasa ia pakai jika santet kirimannya ditolak. Ia menanam bungkusan kotoran manusia di bawah bantal, membakar jari kelingking ayam, dan mencampur air najis dengan air wudhu curian, air yang ia curi dari tempat wudhu musala seminggu lalu. Namun begitu air itu menyentuh api, api meledak. Satu sisi rumahnya terbakar. Lemari pusaka roboh. Lilin-lilin menyala sendiri. Dan dari dalam lemari kayu tua, terdengar tawa perempuan yang terbalik suaranya. Wiratno lari keluar. Tapi tanah di bawah rumahnya amblas, membuat satu kakinya terperosok. Ia berusaha menarik diri, dan saat itu pula, tangan-tangan gaib keluar dari dalam tanah dan memegangi lututnya. Kau sudah selesai, Tuan. Sekarang giliranmu. Wiratno menjerit, tapi suara jeritannya tenggelam dalam malam. Dan di kejauhan, dari arah musala, suara sholawat kembali terdengar. Tak keras, tapi cukup untuk membuat makhluk-makhluk yang mengelilingi Wiratno berhamburan lari. Ia terlepas, terjatuh di tanah. Tak sadarkan diri. Saat fajar menyingsing, anak-anak desa yang lewat depan rumahnya menemukan Wiratno pingsan di tanah. Pakaiannya compang-camping, wajahnya penuh luka gores. Tapi yang paling aneh, di atas dadanya tumbuh satu bunga putih. Hari itu, desa Kalimulyo tak lagi takut kepada Wiratno. Bukan karena keberanian mereka tumbuh, tapi karena Wiratno bukan siapa-siapa lagi. Sejak ditemukan pingsan dengan bunga putih di dadanya, rumahnya tak lagi dikunjungi orang. Tak ada lagi warga yang minta penglaris, santet, atau pelet. Bahkan mereka yang dulu pernah memakai jasanya kini menjauh. Takut terkena sisa kutuk yang mulai memantul ke segala arah. Rumah itu kini gelap, berbau busuk, dan penuh lalat. Daun-daun kering menumpuk. Pintunya selalu terbuka meski tak ada angin. Anak-anak kecil yang main bola di sore hari tidak berani menyentuh bola jika bola itu menyentuh pagar rumah Wiratno.
Di dalam rumah, Wiratno membusuk dalam kesendiriannya. Tubuhnya kurus, kulitnya pucat, rambutnya makin gimbal seperti tak pernah disentuh air. Ia bicara sendiri, tertawa sendiri, kadang menangis seperti anak kecil. Tapi yang paling membuatnya hancur, para jin pun mulai meninggalkannya. Dulu, rumah ritualnya penuh suara-suara tak terlihat. Lilin bisa menyala sendiri. Pintu bisa terbuka ketika mantra dibaca. Tapi kini, bahkan cermin-cermin pusakanya tidak memantulkan bayangan apapun. Bahkan roh-roh kecil yang biasa ia simpan dalam botol, lenyap satu persatu tanpa sisa. Setiap malam, Wiratno mimpi buruk. Dan setiap pagi, ia terbangun dengan luka-luka baru di tubuhnya. Terkadang luka itu berupa cakaran, terkadang berupa bekas tusukan jarum. Terkadang, terlihat seperti cap telapak tangan kecil berwarna hitam di dadanya. Dan setiap kali suara sholawat dari musala terdengar, ia langsung merangkak ke bawah tempat tidur, menutup telinga dengan sobekan kain kafan, dan menggumam, "Berhenti. Tolong berhenti." Tapi suara itu makin sering. Bukan hanya dari musala, tapi dari mimpinya, dari tanah, dari angin, bahkan dari cermin pecah di dinding rumahnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Wiratno menjerit. Ia membenturkan kepala ke dinding. Ia membakar kitab pusaka warisan gurunya. Ia mencoba memanggil nama-nama jin yang dulu patuh padanya. Nyai Setra, Mbah Ketiwir, Bang Salak. Tapi tak satu pun datang. Suatu malam, tubuhnya tiba-tiba terangkat dari lantai. Tak ada yang mengangkat, tapi tubuhnya melayang sendiri, terbanting ke tembok, lalu dilempar ke langit-langit. Suara tawa anak-anak terdengar dari balik tembok. Tawa kecil, tapi penuh dendam. Tiba-tiba wajah-wajah masa lalunya muncul di dinding. Korban-korbannya. Orang-orang yang pernah ia santet, perempuan yang ia buat gila, laki-laki yang mati mendadak karena kiriman penyakit gaib. Wajah-wajah itu bicara serentak. "Kami sudah memaafkan, tapi kekuatanmu tidak. Kekuatanmu haus darah, dan sekarang dia akan meminummu." Wiratno pingsan. Keesokan harinya, warga menemukan lubang besar di tengah halaman rumahnya. Tanahnya basah seperti baru digali. Tapi tidak ada alat, tidak ada skop. Hanya jejak kaki Wiratno yang menuju ke lubang, lalu tak kembali. Tapi yang membuat semua orang bergidik, di dinding rumahnya, tertulis dengan darah, "Aku lelah." Warga tidak berani menyentuh apapun. Tapi malam itu, Ustadz Firman datang. Ia berdiri di depan rumah itu, lalu mengangkat tangan. "Bismillah," ucapnya. Lalu ia membaca satu surat pendek dari Al-Quran. Tak keras, tapi setiap ayat yang keluar dari mulutnya membuat angin berembus ke arah rumah itu. Atap rumah itu jatuh sendiri. Lantai kayunya retak, dan bunga putih di halaman rumah tumbuh makin banyak. Malam itu, rumah Wiratno resmi ditinggalkan. Dan sejak hari itu, tak ada yang pernah melihatnya lagi. Tapi kisah ini belum berakhir. Karena malam-malam setelahnya, Ustadz Firman mulai mendapat tamu tak terduga. Mimpi-mimpi baru datang. Tapi bukan mimpi buruk, melainkan pesan dari langit tentang tugas yang lebih besar. Sejak rumah Wiratno tumbang, desa Kalimulyo berubah. Malam-malam tak lagi diisi jeritan. Pohon beringin tua di simpang jalan, yang dulu tak berani dilalui siapapun setelah maghrib, kini dilewati anak-anak yang pulang ngaji sambil tertawa. Di musala, saf solat semakin penuh. Suara sholawat bergema bukan hanya dari mulut Ustadz Firman, tapi dari warga yang mulai menaruh iman di atas rasa takut. Namun di balik tenangnya desa itu, Ustadz Firman mulai bermimpi. Malam pertama, ia bermimpi berjalan di sebuah lorong panjang berwarna emas. Lorong itu dipenuhi daun-daun yang jatuh pelan. Di ujungnya, ada seorang pria berjubah putih, duduk bersila. "Firman,
kata sosok itu. Waktumu untuk hanya berdakwah di desa ini telah habis. Di luar sana, ada luka lebih dalam yang belum disembuhkan. Dan satu di antaranya masih menyimpan dendam yang kau tak lihat. Ketika Ustadz Firman mencoba mendekat, lorong itu berubah menjadi hamparan api, dan suara ribuan jin menjerit, bukan karena kesakitan, tapi karena takut. Malam berikutnya, mimpi itu datang lagi. Kali ini, ia melihat siluet tubuh Wiratno, duduk di antara hutan gelap. Tubuh itu kurus, mengenakan pakaian compang-camping, dan menangis seperti bayi. Tapi saat Ustadz Firman ingin mendekat, bayangan itu mendongak, dan matanya merah menyala seperti bara. Tiba-tiba, ratusan jin berwajah manusia muncul di belakangnya. Mulut mereka berbisik, "Ia belum mati. Ia sedang menunggu waktu. Ia tak sendiri. Mereka akan memanggilnya kembali." Firman terbangun dengan keringat dingin. Esok harinya, seseorang mengetuk pintu rumahnya. Seorang laki-laki dari luar kota. Wajahnya pucat, dan ia membawa anaknya yang sejak 2 minggu terakhir tak bisa bicara, tak bisa makan, hanya tidur dan menangis. Ia bilang, seseorang dari kota menyebut nama Ustadz Firman. Katanya, hanya dia yang bisa mengusir apapun yang masuk ke tubuh anak itu. Ustadz Firman awalnya ragu. Ia bukan ahli ruqyah. Ia tak punya kodam. Tak belajar ilmu hikmah tingkat tinggi. Ia hanya membaca sholawat, berdoa, dan menyebut nama Allah. Tapi ketika ia duduk di samping anak itu, dan membaca, Allahumma sholli ala Muhammad, tubuh anak itu menggigil keras, lalu memuntahkan darah hitam dari mulutnya. Lelaki itu menangis, bersujud di kaki Ustadz Firman. Tapi Ustadz hanya tersenyum. Bukan saya yang menolong, tapi Allah yang mengizinkan. Dalam seminggu, nama Ustadz Firman tersebar kemana-mana. Orang dari kota datang, dari desa seberang datang. Semua dengan cerita yang sama. Kesurupan, santet, pelet, kiriman roh. Dan semua mereka sembuh hanya dengan doa dan sholawat. Namun dari semua orang yang datang, satu orang yang membuat Ustadz Firman terdiam lama. Seorang perempuan tua, mengenakan kerudung hitam, berjalan dengan tongkat. Saat masuk rumah, perempuan itu langsung bersujud. "Ampuni saya," katanya sambil menangis. "Saya, murid Wiratno. Saya dulu ikut menuliskan nama-nama korban dalam kitab santetnya. Sekarang, tiap malam saya dihantui bayangan dia, bukan dalam bentuk manusia, tapi dalam bentuk hitam, seperti arang hidup." Ustadz Firman menggenggam tangan perempuan itu. Sudah waktunya semua luka ditutup. Ia membaca ayat, bersholawat, tapi malam itu, gangguan berbeda datang. Ketika Ustadz Firman sedang tidur, seluruh jendela rumahnya bergetar sendiri. Air wudhu di gentong depan rumah mendidih tanpa api. Dan dari atap rumah, terdengar suara cakaran yang tak berhenti. Ia bangun dan langsung mengambil air. Wudu. Begitu ia takbir dan memulai sholat malam, seluruh suara hilang. Tapi di luar rumahnya, seseorang berdiri. Sosok kurus, mengenakan kain putih. Mukanya rusak, tapi matanya merah membara. Dan di sekelilingnya, bayangan hitam tanpa wajah bergerak seperti kabut. Wiratno telah kembali, tapi bukan sebagai manusia, melainkan sebagai wadah dendam dari ratusan roh yang dulu ia kendalikan. Ustadz Firman membuka pintu. Dengan suara tenang ia berkata, "Kalau kau datang bukan karena benci, mari kita akhiri semua ini." Dan malam itu, pertarungan antara doa dan kutuk dimulai. Langit malam itu tidak hitam, tapi merah tua. Bulan menghilang, diganti awan pekat yang bergerak seperti asap dari tungku neraka. Desa Kalimulyo menjadi senyap. Hewan-hewan tak bersuara. Angin berhenti. Waktu seolah menahan napasnya. Dan di ujung jalan tanah, berdiri sosok yang dulu disebut dukun paling sakti di Jawa Tengah. Tapi kini,
Wiratno tak lagi manusia. Tubuhnya dililit kain kafan compang-camping, sebagian hitam terbakar, sebagian robek memperlihatkan kulit melepuh penuh luka. Mata kanannya hilang, digantikan lubang hitam. Dan dari punggungnya, asap berbentuk wajah-wajah jin keluar masuk, seperti penunggu yang berebut tempat. Setiap ia melangkah, rumput di tanah hangus. Burung gagak jatuh satu persatu dari langit, lehernya patah. Di tangannya, sebuah tongkat dari tulang manusia. Ia angkat tongkat itu tinggi-tinggi, dan angin panas seperti badai neraka menghantam desa dari arah utara. Di musala kecil yang masih berdiri sederhana, Ustadz Firman berdiri di atas sajadah. Kopi di gelas belum sempat disentuh. Tapi ia tahu, malam ini bukan malam biasa. Tanpa gentar, ia memanggil semua warga yang pernah ia bantu. Orang-orang yang dulu pernah kesurupan. Orang-orang yang dulunya takut mati karena santet. Mereka semua datang, berbaris, dan duduk bersila. Ustadz Firman berdiri di tengah mereka. Malam ini, bukan saya yang menghadapi ini sendirian. Kalian semua, yang pernah menjadi korban kejahatan, kalian semua punya kekuatan yang bahkan tidak dimiliki jin dan sihir. Ia mengangkat tangan. Kekuatan itu adalah keyakinan. Lalu ia memulai sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Semua warga mengikuti. Pelan, tapi serentak. Allahumma sholli ala Muhammad. Sementara itu, dari ujung desa, Wiratno mulai menghantam tanah dengan tongkatnya. Seketika, seluruh rumah bergoyang. Cermin pecah. Genteng berjatuhan. Salah satu pohon tua bahkan tercabut dari akarnya. Warga panik, tapi Ustadz Firman tetap berdiri, menutup mata, terus membaca sholawat. Tiba-tiba, dari balik semak, muncul makhluk-makhluk hitam. Tanpa wajah, bertangan panjang, bergerak seperti asap. Mereka mendekat, cepat, menyerbu. Namun saat menyentuh warga yang sedang bersholawat, mereka terbakar sendiri. Satu persatu, makhluk-makhluk itu menjerit dan meleleh seperti lilin. Tidak oleh pedang, tidak oleh senjata, tapi oleh nama Rasulullah. Wiratno murka. Ia meneriakkan mantra terlarang. Kio taro manak salam bahtera. Tanah di bawah musala retak. Ular-ular hitam keluar dari lubang. Angin berubah menjadi pisau. Langit bergemuruh. Tapi Ustadz Firman membuka Al-Quran. Dengan suara tenang, ia membaca. Wakul ja'al haku wa zahakal ba'athil, innal ba'atila ka'ana zahuka. Dan katakanlah, telah datang kebenaran dan lenyaplah kebatilan. Sesungguhnya kebatilan itu pasti lenyap. Quran Surat Al-Isra 81. Begitu ayat itu selesai, langit meledak dengan cahaya putih. Bukan petir, bukan kilat, tapi seperti ribuan bintang turun dari langit. Makhluk-makhluk hitam berteriak dan hilang. Ular-ular mengering dan pecah jadi abu. Tongkat Wiratno patah sendiri di tangannya. Dan di tengah cahaya itu, Wiratno merangkak, menatap Ustadz Firman dengan mata penuh amarah dan ketakutan. Apa yang kau punya? Kenapa semua jin takut padamu? Kau tak punya kodam. Kau tak punya pusaka. Kau bahkan tak punya pelindung gaib. Ustadz Firman mendekat. Dengan suara lembut ia berkata, Aku punya Allah, dan sholawat adalah jalanku untuk tetap dekat dengannya. Wiratno menjerit. Tubuhnya terbakar dari kaki ke atas. Roh-roh di punggungnya berhamburan dan lenyap. Dan terakhir, tubuhnya meledak menjadi debu. Seluruh desa sunyi. Tak ada suara. Semua orang menunduk. Beberapa menangis. Tapi malam itu menjadi saksi bahwa tidak ada kekuatan yang lebih besar daripada doa dari hati yang tulus. Dan Ustadz Firman, untuk pertama kalinya, tersenyum lega.